Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat mengikuti ibadah. Sebelum ibadah dimulai, saya Penetua Efraim Bani akan membacakan beberapa warta lisan. Kebaktian umum hari ulang tahun ke-36 Sinode GKI Minggu tanggal 25 Agustus 2024 pukul 8 dengan tema Gereja yang Menghidupi Dunia yang dilayani oleh Pendeta Suto Tan dari GKI Agape. Kebaktian umum pada Minggu tanggal 1 September 2024 pada pukul 8.00 dengan tema Pemimpin yang Berintegritas yang dilayani oleh Saudara Immanuel Tulas Rele Novlan. Kebaktian Remaja Pemuda pada Minggu hari ini tanggal 25 Agustus 2024 pada pukul 11.00 dengan tema Sharing is Caring yang dilayani oleh Pendeta Sutatan dari GKI Agape. Kebaktian Remaja Pemuda Minggu tanggal 1 September 2024 pada pukul 11 dengan tema Sense of Belonging yang dilayani oleh Saudara Immanuel Tulas Rele Novlan. Komisi Anak. Ibadah sekolah minggu pada tanggal 25 Agustus 2024 pada pukul 10.00 dengan tema Tuhan turut bekerja. Persekutuan doa pagi. Persekutuan doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 6.00 pagi melalui Zoom. Mohon kehadiran jemaat di dalam doa pagi. Untuk link Zoom bisa diakses di website GKI Sunda Kelapa. Pertukaran penatua. Pada hari ini Minggu tanggal 25 Agustus 2024, utusan penatua dari GKI Sunda Kelapa akan melayani di GKI Seroja, yaitu Penatua Dewi Kristianti dan Penatua Santitan. Dari GKI Perumahan Citra 1 mengutus ke GKI Sunda Kelapa yang pada hari ini turut melayani kita di sini, yaitu Bapak Penatua Hendro Purnomo Wibowo dari Persekutuan. Dan yang kedua, Ibu Penatua Icit Onggo Wijoyo dari Kesaksian dan Pelayanan. Selamat datang dan selamat melayani. HUT GKI, HUT ke-36 Sinode GKI, yaitu pelayanan video pesan pastoral HUT GKI, HUT 36 GKI. Pengadaan kantong khusus persembahan dalam rangka HUT GKI. Persembahan HUT GKI ini akan dialokasikan untuk pembelian pastori BPMS GKI. Suaranya belum ada.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemuda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, anggota-anggota jemaat dan simpatisan GKI. Salam sejahtera, salam merdeka, merangkul dengan kasih. Marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Hari ini bersama 235 jemaat, 19 klasis, 3 sinode wilayah, kita bersyukur atas 36 tahun rangkulan kasih Allah dalam perjalanan penyatuan Gereja Kristen Indonesia. Kita bersyukur dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun ini ada 5 jemaat GKI yang baru. Kiranya bertambahnya jumlah jemaat GKI menambahkan juga kualitas kehidupan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di antara kita semua. Pada tahun ini, beberapa kurun waktu belakangan juga ada banyak pendeta GKI yang memasuki usia emeritus. Kita bersyukur untuk kasih dan kesetiaan Tuhan dan untuk kesetiaan para pendeta memasuki usia emeritus. Mari kita doakan supaya para pendeta emeritus dapat menjalani kehidupannya dengan baik, penuh sukacita dalam kesehariannya, serta tetap dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan kehidupan jemaat. Kita juga menyambut hadirnya pendeta-pendeta muda dalam penahbisan pendeta. Kiranya kehadiran teman-teman pendeta muda ini juga menolong kita untuk melakukan banyak kreativitas, inovasi, guna menjawab kebutuhan-kebutuhan yang ada seiring dengan perkembangan-perkembangan saat ini. Saudara-saudara, dalam derap ekumene tahun ini sidang raya PGI akan diselenggarakan di Gereja Toraja pada tanggal 8 sampai 14 November. Di dalam sidang raya ini akan dilakukan pemilihan struktur kepemimpinan PGI yang baru periode 2024 sampai dengan 2028. Mari sebagai anggota PGI, sebagai jemaat Tuhan, kita mendukung semua jalannya sidang raya PGI sehingga semua keputusan menghasilkan hal-hal yang memberkati kehidupan ini. Dalam derap kebersamaan bersama bangsa dan negara Indonesia, kita bersyukur sudah melalui momen-momen besar pemilihan presiden, wakil presiden. Masih ada pilkada serentak November mendatang, pemilihan pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, wali kota, bupati. Mari kita turut serta mengambil bagian mensukseskan pilkada serentak, mendoakannya agar terpilih ditetapkan putra-putri terbaik yang punya hati mengasihi Tuhan dan punya hati untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Kita juga bersama dengan masyarakat di tengah-tengah pergumulan yang ada. Maraknya modus-modus penipuan. Kiranya sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja, kita boleh benar-benar memikirkan dan hadir untuk melakukan pendampingan bagi anggota-anggota jemaat dan simpatisan GKI, bahkan warga masyarakat, supaya tidak ada seorang pun yang menjadi korban atas hal-hal tersebut yang menyusahkan kehidupan ini. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, AI, kecerdasan buatan, itu juga perlu kita sikapi sebagai gereja dalam tuntunan hikmat Tuhan, secara waspada supaya itu mendatangkan berkat dan bukan malah yang sebaliknya. Saudara-saudara, masih banyak hal yang harus kita kerjakan dan selesaikan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, dukunglah di dalam doa dan berbagai karya nyata semua ruang lingkup GKI, jemaat, klasis, sinode wilayah, supaya semua ruang lingkup GKI dapat mengemban tugas panggilan dengan penuh tanggung jawab, penuh sukacita, memuliakan Tuhan dan menghadirkan berkat Tuhan. Pada akhirnya, atas nama BPMS GKI, saya menyampaikan selamat ulang tahun Gereja Kristen Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian pesan pastoral hari ulang tahun 36 GKI.
Warta lisan berikutnya, donor darah. Klinik GKI Perniagaan dan Palang Merah Indonesia bekerja sama mengadakan donor darah yang akan dilaksanakan pada hari ini Minggu tanggal 25 Agustus 2024 pada pukul 9.00 sampai dengan selesai. Tempat ruang sosialisasi lantai dasar GKI Perniagaan. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang bersedia mendonorkan darahnya dapat mendaftarkan langsung. Tuhan Yesus memberkati. Program pemeriksaan kesehatan. Program pemeriksaan tekanan darah secara gratis akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 25 Agustus 2024, pukul 10 setelah kebaktian umum, tempat depan ruang tata usaha kita. Persembahan bulanan. Persembahan bulanan akan diadakan pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 kepada Bapak Ibu saudara-saudari dapat mengambil amplop agar dapat dipersiapkan untuk memberikan persembahan bulanan. Dan bagi jemaat yang ingin melakukan via transfer bisa mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga GKI Sunda Kelapa akan diadakan pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 pada pukul 19.00. Keluarga penyambut Penetua Alfred Ranboki dan Ibu Suhani, tempat ruang kebaktian GKI Sunda Kelapa, dengan pembicara Penetua Agustinus Ranboki, dengan tema Hidup yang Memuliakan Tuhan. Mohon kehadiran seluruh jemaat dan simpatisan. Kem Remaja Pemuda. Kem Remaja Pemuda GKI Sunda Kelapa akan dilaksanakan pada hari Sabtu sampai Senin tanggal 14 sampai tanggal 16 September 2024. Tempat Janggal Kempin Bogor. Tema Under Contraction. Bulan keluarga. Dalam rangka bulan keluarga, panitia akan mengadakan retret jemaat GKI Sunda Kelapa yang akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai Sabtu, tanggal 11 dan 12 Oktober 2024. Tempat Pondok Wisata Remaja Anugerah, Gunung Gelis, Bogor. Dengan tema Bersama Kita Tumbuh Lebih Kuat. Pendaftaran 275.000 per orang jika menginap. 150.000 per orang jika tidak menginap. Jemaat kiranya dapat mengikuti retret ini dan untuk uang pendaftaran bisa dicicil melalui panitia. Ibu Deherni Yusnita dan Jo Meliani atau Ibu Cing-Cing. Pendaftaran ditutup pada tanggal 30 September 2024. Himbauan kekhidmatan ibadah. Demi menjaga kekhidmatan selama ibadah berlangsung, umat diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum ibadah dimulai dan menjaga ketenangan selama ibadah berlangsung. Demikianlah warta lisan minggu ini. Mari kita bawa dalam doa kita untuk setiap kegiatan di gereja kita. Tuhan memberkati. Marilah kita mulai kebaktian minggu pada hari ini. Kita teduhkan hati dan datang kepada Tuhan dalam keheningan. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan HUT ke-36 Gereja Kristen Indonesia. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memimpin gereja kita dalam peziarahannya di tengah dunia. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bersyukur untuk kekuatan dan bimbingan Tuhan di tengah dunia yang terus berubah. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bersyukur untuk kehadiran para pemimpin dan pelayan gereja yang dimampukan Tuhan untuk melayani dengan setia.
Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bersyukur untuk kehangatan persaudaraan yang Tuhan jalin di antara kita sebagai tubuh Kristus. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita bersyukur pada Tuhan untuk segala kebaikan-Nya. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Umat mohon berdiri, kita naikkan pujian bersyukurlah pada Tuhan. Kebaktian hari ulang tahun ke-36 Gereja Kristen Indonesia ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja, kita ingin agar kehadiran gereja membawa berkat bagi dunia sekitar. Kita rindu untuk berkarya bersama Allah yang menghidupi dunia. Akan tetapi kenyataannya, ada berbagai tantangan dan rintangan yang kerap sulit untuk ditempuh. Kita bagaikan bahtera yang harus terus melawan ombak dan melewati badai menakutkan sebelum tiba di tempat tujuan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Gereja bagi bahtera. Bagai bahtera di laut yang cerah.
Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, seringkali kami terhenti karena terlalu takut menghadapi tantangan. Seringkali ketika kami berupaya berkarya bagi dunia, ego dan kepentingan diri menyusup, sehingga orang tidak lagi dapat melihat gerak langkah-Mu. Untuk kekurang percayaan kami dan ketidaktulusan kami dalam berkarya, kami mohon. Tuhan, ampunilah kami. Untuk keserakahan dan keadilan yang kami lakukan, kami mohon. Tuhan, ampunilah kami. Untuk pengabdian terhadap mereka yang lemah dan terpinggirkan, kami mohon. Tuhan, ampunilah kami. Untuk ketidakpedulian kami terhadap alam dan sesama ciptaan, kami mohon. Tuhan, ampunilah kami. Untuk kurangnya doa dan pelayanan kami bagi dunia yang terluka, kami mohon. Tuhan, ampunilah kami. Gereja bagi bahtera. Gereja bagai bahtera, muatannya penuh, beraneka manusia yang suka mengeluh, yang hanya ikut maunya, mengkritik dan sekal, sehingga benar tujuan menjadi makin jauh. Tetapi bila umatnya sedia mendengar, tentulah Tuhan memberi petunjuk yang benar. Dan Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Umat yang terkasih, di tengah keterbatasan dan keberdosan kita, marilah kita yakin akan pertolongan Tuhan dan kembali bangkit untuk menjadi gereja yang menghidupi dunia. Gereja bagi bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang takut dan gersam, kau tak sendirian. Teman sejalan banyaklah, dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahanlah teguh. Tujuan akhir adalah Tuhan, Tuhanmu. Tuhan tolonglah. Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Umat dimohon berdiri. Tuhan pasti akan memberikan pengampunan, pertolongan, dan pembaruan kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Inilah berita anugerah menurut kitab Nabi Yeskiel, pasal 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang jahat, hati yang taat. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Kita naikkan pujian bersukacitalah sambil bersalam-salaman. Kita naikkan pujian setialah, setialah. Setialah, setialah selama hidupmu. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan gentar, tetap setialah, setialah, setialah mengikut Tuhanmu. Setialah, setialah mengikut Tuhanmu. Bersaksilah di dunia tentang penebusmu yang mati disalibkan di bukit Golgota. Tetapi Dia bangkitlah, besar kuasanya. Setialah, setialah menjadi hambanya. Setialah, setialah menjadi hambanya. Meski besar rintanganmu, tetap percayalah. Selalu kau dibimbing ke air yang tenang. Dalam mahkota milikmu di surga yang terang. Mari kita akan masuk di dalam doa sebelum kita mendengar pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami menaikkan segala puji dan syukur kami ke hadapan-Mu Bapa Surgawi, karena anugerah dan kasih setiamu semata di mana pagi ini kami bisa berkumpul bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Bapa, kami sudah meninggikan nama-Mu dan mengagungkan nama-Mu yang mulia. Dan sesaat lagi kami mau mendengar apa yang mau Tuhan katakan melalui pemberitaan firman. Berbicaralah kepada kami Bapa, kami telah siap untuk mendengarkannya. Kami mohon Roh Kudus
memberikan kami pencerahan, sehingga kami bisa mengerti apa yang kami dengar, dan kami pun bisa menghidupi itu dalam hidup kami. Urapi untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Jadikan dia menjadi alat di tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yosua, pasal yang ke-24, ayatnya yang pertama sampai dengan kedua, dan akan dilanjutkan pada ayatnya yang ke-14 sampai ke-18. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Ia memanggil para tua-tua dan kepala kaumnya, para hakim dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu nenek moyangmu Terah, ayah Abraham dan Nahor, tinggal di seberang sungai Efrat, dan mereka beribadah kepada ilah-ilah lain." Dilanjutkan pada ayatnya yang ke-14. "Jadi sekarang takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Singkirkanlah ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Namun, jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Lalu bangsa itu menjawab, "Sekali-kali kami tidak akan meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada ilah-ilah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat besar ini di depan mata kita. Dialah yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan telah menghalau dari hadapan kita semua bangsa, termasuk orang Amori, penduduk negeri ini. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan menanggapi bacaan pertama kita dengan menyanyikan Mazmur 34 ayat yang ke-15 sampai 22 secara berbalasan.
sedih. Kepada orang benar telinganya, kepada yang meminta tolong. Tuhan itu dekat pada orang patah hati, diselamatkannya orang yang remuk hatinya, dilepaskannya mereka dari kemalangan. Tak satu pun Tuhan patah karena dijaganya. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada yang meminta tolong. Kemalangan mendatangi orang-orang fasik, pembenci orang yang saleh akan dihukumnya. Tuhan akan membebaskan jiwa orang benar, yang berlindung kepadanya dapat hidup kekal. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada yang meminta tolong. Bacaan kedua menurut Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasurkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai iman itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah firman Tuhan. Kepada Allah. Ada umat tak beriman
Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-6 ayat 56 sampai 69. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam kenal semuanya. Saya bersyukur hari ini bisa melayani dalam rangka pertukaran pengkhotbah memperingati HUT GKI yang ke-36 tahun. Mungkin beberapa di atas 10 tahun yang lalu kelihatannya ya. Saya juga pernah melayani di Petak Asem, waktu masih menjadi Bajem Petak Asem. Tapi hari ini saya bersyukur sudah menjadi jemaat dewasa GKI Sunda Kelapa. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang mengambil tema gereja yang menghidupi dunia. Jadi hari ini hari yang spesial bagi kita sebagai warga GKI. Karena kita memperingati 36 tahun penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita bergereja. Kalau kita mengingat di tanggal 26 Agustus di tahun 1988, 3 sinode melebur menjadi satu. Sinode GKI Jawa Barat, sinode GKI Jawa Tengah, dan sinode GKI Jawa Timur. Melebur menjadi satu, menjadi sinode GKI. Ini gak mudah, ya. Biasanya orang mau mandiri, semakin enak. Tetapi beda dalam kehidupan kita ber-GKI. 3 melebur menjadi satu. Dan itu sudah berlangsung selama 36 tahun yang silam. Dan hari ini kita akan merenungkan di ulang tahun yang ke-36 tahun ini adalah gereja yang menghidupi dunia. GKI dihadirkan untuk menjadi gereja yang menghidupi dunia.
Apa maknanya menghidupi dunia? Menghidupi dunia berarti memelihara dan berkarya bersama Allah untuk dunia sekitar, sehingga dunia mempunyai kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita mengikuti apa yang terjadi di tengah-tengah dunia sekarang ini, membuat kita prihatin sebetulnya. Ya, prihatin. Bagaimana keadaan dunia yang semakin hari bukan semakin bertambah baik? Konflik demi konflik terjadi di dalamnya. Manipulasi demi manipulasi terjadi. Penindasan demi penindasan terjadi. Nggak usah kita terlalu jauh melihat dunia yang begitu jauh di luar Indonesia. Dalam konteks kita hidup di Indonesia pun sekarang ini, kita melihat banyak hal-hal yang membuat kita prihatin di dalamnya. Bagaimana kita memaknai kembali kehadiran GKI di tengah-tengah dunia ini? Apakah bisa menghidupi dunia? Kalau kita memaknai gereja yang menghidupi dunia, gereja hanya sebagai mitra Allah dalam karya menghidupkan dunia, bukan sebagai pelaku utama. Allah yang hadir dan berkarya di tengah dunia ini tidak dibatasi oleh apapun juga. Tapi Dia Allah yang merdeka pada dirinya sendiri. Kalau kita membaca dari pembacaan beberapa nats leksioneri pada pagi hari ini, kita akan melihat bahwa ajakan untuk hidup mengikuti kehendak Tuhan bukanlah sesuatu yang mudah untuk diterima. Sulit. Untuk seorang itu hidup di dalam jalur yang Allah mau bukanlah perkara yang mudah. Dari dua pembacaan nats firman Tuhan hari ini kita akan lihat ada dua respon yang diberikan ketika umat itu diajak untuk mengikut dan taat kepada perintah Tuhan. Yang pertama kalau kita baca tadi di dalam Yosua pasal 24 ayat 1 sampai ayat kedua, dilanjutkan ayat 14 sampai 18 menjelang perpisahan Yosua dengan umat Israel. Mereka dikumpulkan bersama-sama di Sikem. Lalu kepada mereka ini diberikan sebuah pilihan. Kepada siapa kamu akan beribadah? Kepada siapa engkau akan hidup menurut? Kepada Tuhan atau kepada ilah-ilah yang lain? Lalu Yosua katakan, aku bersama dengan keluargaku kami akan beribadah dan taat menurut kepada perintah Tuhan itu. Terus bagaimana dengan respon umat Israel ketika mereka mendengar akan pilihan yang diperhadapkan kepada mereka? Mereka bersama-sama mengikrarkan, kami pun juga akan mengikuti Tuhan. Hanya kepada Allah saja kami akan beribadah. Wow, luar biasa. Tekad yang sangat luar biasa. Yang keluar dari mulut umat Allah untuk mereka mau mengikuti Tuhan. Tetapi nanti kalau kita membaca di dalam sejarah perjalanan umat Israel ini, apakah mereka mentaati apa yang mereka janjikan itu, yang mereka ikrarkan itu? Dalam realita enggak. Mungkin hanya orang-orang yang seangkatan dengan Yosua, mungkin dengan orang-orang yang hadir pada saat itu mereka taat seumur hidup mereka. Tetapi setelah itu, generasi berikutnya, apakah mereka masih tetap ikut dan mentaati Tuhan? Enggak. Ini menjadi problem bagi kita. Jangan-jangan kita pun sama. Kita mungkin sebagai generasi yang hidup pada zaman sekarang ini, wow, taat. Beribadah kepada Tuhan. GKI Sunda Kelapa jemaatnya hadir tiap minggu dalam jumlah yang begitu luar biasa. Tetapi apakah nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti di waktu-waktu ke depan masih mereka hadir mengikuti Tuhan? Ini jadi sebuah pertanyaan. Karena dalam sejarah ini terbukti. Kemudian yang kedua dikatakan di dalam pembacaan Injil Yohanes pasal yang ke-6 tadi. Ketika Yesus mengajar umat tentang roti hidup. Jadi kalau kita baca keseluruhan daripada teks ini, ketika Yesus bicara tentang roti hidup,
orang-orang yang mendengar apa yang Yesus ajarkan itu. Mereka bingung sebetulnya. Ya. Ketika Yesus katakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Siapa yang makan aku, dia akan memiliki hidup yang kekal. Bukan seperti nenek moyangmu yang ada di padang gurun pada waktu itu, mereka makan roti yang turun dari surga itu mana, tapi mereka mati. Enggak demikian dengan aku. Kalau engkau makan roti yang turun dari surga itu, engkau makan aku, engkau akan memiliki hidup yang kekal. Sehingga kalau kita lihat mulai dari ayat yang ke-56, ini cukup ekstrim apa yang Yesus katakan itu. Kita lihat dikatakan di dalam pembacaan Yohanes pasal 6 ayat 56 dikatakan seperti ini. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Makan daging, minum darah. Mudah nggak untuk diterima, dipahami? Enggak. Ya. Bagaimana mungkin bagi mereka kami bisa melakukan itu? Sehingga ketika mereka mendengar apa yang Yesus ajarkan, untuk mereka makan dan minum, makan daging Kristus, minum darah Kristus, mereka katakan, wah ini nggak mungkin kami bisa lakukan. Bahkan ketika mereka ajak mereka untuk percaya kepada Yesus, terima Kristus, sang roti surga itu, mereka katakan, kami tidak mau. Jadi respon mereka waktu mereka mendengar pengajaran Yesus untuk ada tinggal di dalam Yesus, mereka bersungut-sungut, tidak percaya, bahkan mengundurkan diri dan tidak mau mengikuti Yesus lagi. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena dianggap pengajaran Yesus itu terlalu keras, sulit diterima, dan menggoncangkan iman mereka. Bisa nggak Bapak Ibu hal ini terjadi dalam hidup kita sebagai umat Tuhan? Bisa. Begitu banyak umat yang merasa, aku tidak mau lagi datang ke gereja. Aku tidak mau lagi percaya kepada Kristus. Karena apa? Karena pengajarannya begitu menusuk hatiku. Aku tersakiti. Aku akan lari meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan. Dan ini banyak terjadi. Lalu ketika Yesus melihat sebuah kenyataan, banyak orang yang meninggalkan Yesus, yang tersisa hanya 12 rasulnya. Lalu Yesus tanya kepada para rasulnya ini, yang masih setia mengikut akan Yesus. Yesus tanya, mengapa kamu enggak pergi juga? Orang lain sudah pergi meninggalkan aku, kenapa engkau 12 orang ini masih tetap bersama dengan aku? Sebuah pernyataan yang dikatakan oleh Simon Petrus. Petrus katakan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Luar biasa. Kepada siapa kami akan pergi Tuhan? Karena perkataan yang kau ucapkan itu perkataan hidup yang kekal, yang memberikan kehidupan bagi kami. Meskipun itu keras, meskipun itu menusuk hati, tetapi itu adalah firman-Mu yang memberikan kehidupan bagiku. Kita umat Tuhan kadangkala dinambobokan berbagai macam pengajaran-pengajaran yang membuat kita seperti tidak lagi hidup di atas muka bumi. Sudah diawang-awang seperti itu. Janji-janji berkat, kemudahan demi kemudahan, sehingga kita dinambobokan oleh begitu kenyamanannya menjadi seorang yang percaya kepada Kristus. Tapi ketika ada teguran, ada peringatan yang Tuhan berikan karena ketidakbenaran kita menjalani hidup, kita mulai sakit hati. Sekarang ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang disampaikan yang membuat umat Tuhan itu kadangkala didinabobokan. Kita lupa kadangkala apa sebenarnya realita dalam hidup kita di tengah dunia ini sebagai umat Tuhan. Rasul Paulus di dalam suratnya di Efesus pasal yang ke-6
ayat 10 sampai 20 menggambarkan dunia di mana gereja Tuhan ditempatkan di dalamnya itu sebagai sebuah medan peperangan. Medan perang loh. Bapak Ibu, kalau kita ada di medan perang, hidupan kita nyaman gak ini? Bisa santai-santai? Enggak bisa. Namanya medan perang. Kita harus siap sedia, berjaga-jaga menghadapi serangan musuh itu. Mungkin kita sebagai generasi angkatan muda, kita belum pernah mungkin ngalami yang namanya suasana perang, ya. Tapi yang lebih senior, yang ngalami pada zaman Jepang, mungkin mengalami situasi yang namanya situasi perang seperti apa. Dalam kondisi zaman sekarang ini pun ada beberapa sesama kita, saudara-saudara kita yang ada dalam kondisi-kondisi perang. Bagaimana keadaan mereka? Nyaman? Enggak. Situasi mencekam. Dan Paulus ingatkan, gambarkan bahwa kehidupan orang-orang percaya itu berada dalam kondisi di medan perang. Sehingga mereka perlu diperlengkapi untuk menghadapi perang itu dan mereka bisa menjadi pemenang di dalamnya. Kita bersyukur Tuhan tempatkan gerejanya, umatnya di tengah dunia ini bukan dengan tangan kosong. Enggak dengan tangan kosong. Kalau dunia ini adalah medan peperangan, Tuhan enggak memperlengkapi kita untuk menghadapi perang itu, kita akan mati konyol. Ya, mati konyol. Tapi Tuhan telah memperlengkapi kita dengan perlengkapan senjata Allah. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah kita membaca, merenungkan secara mendalam Efesus pasal yang ke-6 ini? Ketika firman Tuhan berbicara tentang perlengkapan senjata Allah itu, disebutkan di dalam perlengkapan senjata Allah, ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, berkasut kerelaan, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh. 6 perlengkapan itu. Yang ada menggambarkan diri seperti seorang prajurit Romawi yang dengan perlengkapan perang mereka siap untuk berperang. Dari perlengkapan rohani yang Tuhan telah berikan bagi kita, yang kita telah pakai, yang telah kita kenakan dalam hidup kita yang mana? Pernah nggak kita berpikir, merenungkan, saya pakai yang mana ini sekarang ini? Atau kita pilah-pilah? Kalau kita memilah-milah, berhati-hati. Ini medan perang. Kita nggak boleh terlena. Karena kalau kita terlena, tidak mempersiapkan diri, mengenakan seluruh perlengkapan itu, kita akan gampang untuk ditaklukkan. Dan satu hal lagi dikatakan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ini. Untuk kita sebagai umat Allah, kita hidup mengandalkan Tuhan dengan praktek hidup yang senantiasa berdoa dan berjaga-jaga senantiasa. Jadi hari ini ketika kita merenungkan kembali di ulang tahun GKI yang ke-36, sudahkah kita sebagai warga GKI memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan rohani itu? Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Kenapa? Karena kita diperhadapkan dengan kondisi dunia yang tidak mudah untuk kita menjalani, melewati hari demi hari. Kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, kesulitan demi kesulitan, bagaimana kita bisa bertahan terhadap kondisi seperti itu. Tapi kita bersyukur bagaimana tuntunan Tuhan selama 36 tahun kehidupan kita bergereja sebagai GKI. Tuhan telah memakai GKI untuk menghidupi dunia ini. Karya-karyanya nyata. Dalam bidang apa? Pendidikan. Wow, luar biasa. Dalam bidang apa? Kebangsaan, terbukti. Dalam bidang kesehatan,
dan dalam bidang-bidang yang lain. Tinggal persoalan ketika kita bicara tentang pribadi kita sebagai warga GKI. Kita ditempatkan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Sudahkah kita menghidupi dunia di mana kita ada di dalamnya? Kita sebagai seorang pejabat yang duduk di dalam kedudukan tertentu. Sudahkah kita memberikan warna sebagai seorang anak Tuhan yang memberikan terang itu? Atau kita terseret arus yang tidak benar, arus penyelewengan yang terjadi. Kita yang dihadirkan di tengah-tengah masyarakat, kita melihat keadaan masyarakat di sekitar kita dalam keadaan berkekurangan, dalam keadaan yang susah. Dapatkah kita menjadi saluran berkat bagi mereka? Saya seringkali ketika hadir di beberapa kota, ketika saya mengambil cuti pelayanan, salah satu kota yang saya datangi itu adalah kota Palembang, kota kelahiran saya. Satu kali saya bersama dengan keluarga ada di pinggiran Sungai Musi, di bawah jembatan Ampera. Sekarang itu luar biasa bagus ya, tempat orang bisa bersantap di pinggiran Sungai Musi, di bawah jembatan Ampera. Dia bisa memandang Ampera itu dari jarak yang nggak terlalu jauh, dekat. Jadi pada waktu saya sedang ada di tempat itu, saya coba menyusuri di pinggir Sungai Musi, di mana orang bisa berfoto. Jadi waktu saya lihat, saya kaget, ada anak-anak remaja yang nggak pakai baju, dia mengais-ngais untuk orang memberikan koin uang, dilempar ke Sungai Musi itu, dia akan ambil di sana. Jadi setiap orang yang ada di pinggiran Sungai Musi, dia katakan, "Bapak minta uang, minta uang." Saya cepat bingung. Dalam kondisi seperti sekarang ini masih ada orang-orang model seperti itu. Menyedihkan. Itu baru di satu tempat. Apakah di tempat yang lain ada? Ada. Bagaimana kita sebagai umat Allah, sebagai seorang yang sudah ditebus dalam Kristus untuk menyatakan kasih kita bagi mereka? Sehingga pada waktu kami hadir, istri saya katakan gini, "Adik-adik, udah makan belum?" Dia bilang, belum punya uang. Nggak ada uang, lagi menanti uluran tangan orang bisa melemparkan koin-koin uang itu. Kami katakan, "Oke, sekarang semuanya naik. Kita mau makan sama-sama." Dia nggak percaya tuh. Ya, dia bingung. Kok bisa ada orang yang mau peduli kepada mereka untuk berbagi berkat bagi mereka? Ini hanya hal yang kecil. Yang kita keluarkan hanya uang 100-200 ribu. Tetapi bagi mereka memberikan makna, ada orang yang peduli kepada mereka. Itu wujud yang sederhana. Di lingkungan kita, di sekitar gereja, ada nggak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita? Ada. Kita nggak usah terlalu muluk-muluk dah untuk menghidupi dunia seperti apa. Kita pribadi, kita bisa bersumbangsi menyatakan Kristus itu memberikan kehidupan itu bagi mereka. Kita nggak perlu bicara banyak, tetapi tunjukkanlah melalui sebuah tindakan nyata yang memberikan dampak. Sehingga orang akan bingung dan terkaget-kaget. Ada orang yang peduli dengan kami. Jadi hari ini, biarlah kita kembali merefleksi di ulang tahun 36 tahun GKI. Sudahkah saya menghidupi dunia di mana saya ada di dalamnya? Gereja menghidupi dunia bukan untuk menghadirkan kematian, tetapi memelihara dan memberi kehidupan itu. Sehingga dunia dalam Allah dan Allah dalam dunia. Orang yang sudah tidak punya harapan, hopeless melihat kondisi sekarang ini. Kita hadir, memberi mereka semangat kembali. Hidup ini harus berjuang, ada satu yang harus dicapai. Bukan hidup terus di dalam keterpurukan itu, enggak. Kita berikan semangat, dia boleh bangkit kembali. Hal yang kedua yang perlu saya tekankan sebagai umat Tuhan yang menjadi warga GKI, marilah kita tinggal dalam Yesus untuk mewujudkan integritas, kesetiaan, dan komitmen menghadirkan kehidupan bagi dunia, secara khusus dalam konteks hidup kita bernegara di Indonesia.
kita sekarang diperhadapkan dengan tantangan berat untuk masa depan bangsa ini. Ya, aksi-aksi demo besar-besaran terjadi beberapa hari terakhir ini. Apa kepedulian kita atas kondisi bangsa kita? Sebentar lagi kita akan melaksanakan pilkada. Kita punya hak pilih. Pakai itu sebagai warga gereja untuk kita pergunakan dengan baik. Memilih pemimpin kita yang terbaik akan membangun bangsa dan negara ini. Amin firman Tuhan, kita mau mengambil waktu untuk kita menundukkan diri sesaat. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan masuk di dalam beberapa pokok doa syafaat. Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh diingatkan kembali melalui pemberitaan firman-Mu. Untuk kami sebagai gereja Tuhan yang dihadirkan di tengah-tengah dunia ini, untuk kami bisa menghidupi dunia. Bukan kami terbawa oleh arus dunia, tetapi justru kami dihadirkan untuk menghidupi dunia. Menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah manusia yang membutuhkan jamahan kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan, memperingati 36 tahun dalam perayaan ulang tahun GKI. Biar Engkau akan terus pimpin dalam derap langkah kami sebagai gereja-Mu. Boleh menyatakan terang Kristus, memberikan rasa asin dimanapun kami ditempatkan. Bapa, kami berdoa untuk kami juga diberikan kemampuan oleh Engkau, untuk kami bisa menghidupi pesan firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini. Agar umat-Mu makin hari makin bertumbuh di dalam kasih dan pengalaman iman, serta dalam pelayanan kami di dalam Tuhan. Tuhan, Kau berkati khususnya untuk GKI Sunda Kelapa yang ada di tempat ini. Pakai gereja ini untuk memancarkan terang Kristus itu. Sehingga banyak jiwa yang bisa dimenangkan di bawah kepada Kristus. Bapa, kami juga berdoa buat Ibu Cynthia
Tandela yang berulang tahun, biarlah kiranya Tuhan juga yang akan pimpin dan memberkati dengan pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan, dia boleh menyaksikan akan Kristus hidup yang menjadi berkat bagi lingkungan di mana dia ada. Kami juga mendoakan untuk umat Tuhan yang dalam kondisi lemah tubuh ataupun yang sekarang ini dalam masa pemulihan, baik untuk Ibu Inawati, untuk Bapak Ahok, Bapak Subali Hakim, Ibu Mulyati, Ibu Medlin Kusumas, Natalina, dan Saudari Dian Regina Bani. Kiranya Engkau sendiri juga beranugerah ya Tuhan, menjamah apa menjadi kelemahan tubuhnya, dan Engkau juga yang akan menguatkan dan memulihkan akan kesehatannya untuk mereka bisa beraktivitas kembali, terlebih lagi mereka bisa datang untuk beribadah dan melayani Tuhan. Bapak, kami juga mendoakan buat persiapan camp remaja pemuda di bulan September yang akan dilaksanakan, biarlah kiranya Tuhan yang menolong untuk panitia dalam mempersiapkan dan juga melaksanakan. Dan juga kami berdoa di bulan keluarga dan persiapan untuk bulan keluarga pada bulan Oktober nanti. Biarlah kiranya Tuhan akan menolong melalui bulan keluarga yang akan diadakan pada tahun ini, boleh membawa dampak yang membangun akan kehidupan keluarga di tengah-tengah jemaat. Berkati untuk seluruh acara yang akan dilakukan, dan juga berkati untuk firman yang akan disampaikan, sehingga firman itu akan membaharui, akan membakar kembali api cinta dalam keluarga umat-Mu. Bapa, kami juga mendoakan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Khususnya saat-saat ketika kami melihat maraknya aksi-aksi demonstrasi yang menentang untuk kebijakan yang diputuskan oleh DPR ataupun lembaga-lembaga negara lainnya. Biarlah Tuhan yang menolong bangsa ini. Bangsa yang telah Engkau pimpin selama 79 tahun sejak merdeka. Kami berdoa untuk pemerintahan yang baru yang akan dilantik di tanggal 20 Oktober mendatang. Biarlah pemerintah yang akan dibentuk ini, pemerintah yang memiliki hati takut akan Tuhan, hati yang cinta akan bangsa ini, sehingga apa yang akan mereka lakukan dalam program-program kerjanya berdampak yang baik buat mensejahterakan kehidupan rakyat. Kami menyerahkan untuk persiapan pelaksanaan pilkada, khususnya untuk Kota Jakarta. Tuhan tolong untuk para calon kandidat yang akan ikut di dalam pilkada, biarlah mereka pun boleh memberikan yang terbaik untuk membangun Kota Jakarta. Dan berilah kepada kami sebagai warga Jakarta yang akan menggunakan hak pilih kami. Kami bertanggung jawab dengan pribadi-pribadi yang akan kami pilih itu. Sehingga kami boleh melihat sebuah perubahan dan berkat besar yang akan terjadi atas Kota Jakarta. Terima kasih Bapa, inilah doa syafaat kami yang pada pagi hari ini telah kami sampaikan di hadapan Tuhan. Engkau juga kenal akan setiap pribadi kami yang berdoa, menyampaikan doa pribadi kami masing-masing. Berikan kami Bapa jawaban dari setiap doa kami itu. Berikan kami kelegaan dan kelapangan, sehingga kami tidak ingin hidup terus tertekan oleh pergumulan dan masalah kehidupan ini. Ini doa kami Bapa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena di tengah pasang surutnya kehidupan, Tuhan tetap memberkati kita, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bergereja. Karena itu,
marilah kita memberikan persembahan syukur dengan penuh sukacita seperti tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16 sampai ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan pada hari ini disediakan dalam 2 jenis kantong persembahan. Kantong berwarna hijau untuk persembahan minggu, sedangkan kantong berwarna merah untuk persembahan hari ulang tahun GKI. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Diundang bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber segala berkat, kami bersyukur atas segala karunia yang Kau limpahkan. Engkau memampukan kami untuk bertahan dan tetap setia mengerjakan panggilan kami di dunia. Saat ini, dengan syukur dan kerelaan hati, kami menyerahkan persembahan ini sebagai tanda kasih kami kepadamu. Biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk menopang setiap pelayanan yang membawa terang dan kasih-Mu bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, segala kemuliaan dan hormat kami persembahkan hanya kepadamu. Amin.
Sebagai gereja yang telah dipelihara oleh Sang Bapa, marilah kita ikut serta memelihara kehidupan seluruh ciptaan. Ya Tuhan, utuslah kami. Sebagai murid-murid Kristus yang telah menerima Injil, marilah kita mewartakan kabar baik bagi semua orang. Ya Tuhan, utuslah kami. Sebagai manusia baru yang telah diterangi hatinya oleh Roh Kudus, marilah kita berderap satu untuk melayani sesama dan membarui dunia dengan hati bersih dan tulus. Ya Tuhan, utuslah kami. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
Silakan duduk dan mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Umat sekalian, ibadah hari ini sudah selesai. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian diundang untuk kembali mengikuti ibadah pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.